Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di kesempatan kali ini untuk sama-sama mengkaji di dalam kajian rutin kita. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah hadis Arba'in ya An-Nawawi. Kita masuk di hadis yang ke-22 ya. Tentang melaksanakan kewajiban melakukan yang halal, meninggalkan yang haram. Saya bacakan dulu hadisnya. Al-haditsus tsani wal ishrun. Hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansor ya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan, bahwa seorang lelaki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati. Bagaimana pendapatmu apabila ya aku melaksanakan sholat yang wajib? Maktubat itu adalah wajib ya. Wa sumtu ramadhana, dan aku saum Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, dan mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan di atas hal itu sedikit pun. Ya adkhulul jannata, apakah aku akan masuk surga? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa makna haramtul harama, ini perkataan Imam Nawawi ya. Jadi terkadang Imam Nawawi selain mengemukakan hadis ya, beliau sedikit memberikan catatan terhadap makna ya dari lafaz-lafaz hadis ya, tapi tidak sering ya, jarang. Jadi yang dianggap perlu dikasih sedikit penjelasan beliau berikan. Ya ini seperti kebiasaan beliau ya, kebiasaan Imam Nawawi itu dalam kitab-kitab beliau ya, termasuk dalam Riyadhus Shalihin itu kan beliau terkadang memberikan sedikit catatan kaki ya tentang makna dari lafaz-lafaz yang terdapat di dalam hadis. Dan Imam Nawawi ini seringkali dalam kitab-kitabnya beliau memberikan tahqiq dalam dari segi kebahasaannya, kosakata. Jadi luar biasa ya keilmuan Imam Nawawi itu. Dalam ilmu fikih beliau puncaknya, dalam ilmu hadis, dalam ilmu bahasa pun beliau sangat kuat dari segi kebahasaan. Karena beliau muridnya Imam Nawawi ini muridnya Ibnu Malik. Ibnu Malik jadi yang kita kaji dalam Alfiyah ya, Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Imam Nawawi ini adalah muridnya Ibnu Malik. Begitu. Jadi beliau belajar langsung kepada ahli bahasa.
Ya kata haramtul haroma, aku mengharamkan yang haram. Maknanya adalah ijtanabtuhu, saya meninggalkannya. Wa halaltul halala, dan saya menghalalkan yang halal. Maknanya adalah fa'altuhu, saya mengerjakannya, melakukan yang halal itu mu'taqidan hillahu, dengan meyakini kehalalannya. Itu jelas ya, jadi memperjelas beliau. Ya, nah kemudian Ibnu Daqiqil Id ya, rahimahullah menjelaskan hadis ini. Ada yang mencoba membaca barangkali yang sudah siap? Kalau belum siap jangan Pak, jangan dipaksain. Yang mana saja? Ya, baik, kalau tidak ada kita bahas ya. Yang mana saja? Ada ar-rajulu ya. As-sa'ilu, hadis ke-22, Pak. Ya, Pak. Ya, seorang lelaki ini as-sa'ilu yang bertanya, huwa adalah An-Nu'manu ibnu Qawqal ya. Nu'man ibnu Qawqal biqofa ini mabtuhata ini, dengan dua qaf yang difathahkan. Nah, ini biasa para ulama ketika menyebutkan satu kata yang asing, misalnya berkenaan dengan nama ya, nama-nama itu kan kita kadang tidak tahu ini dibacanya gimana ya, yang namanya nama itu. Apalagi nama-nama yang asing, yang belum terbiasa. Nah, biasanya para ulama menjelaskan dengan cara seperti ini, dengan cara misalnya dua kopnya difatahkan, nah berarti qawqal begitu. Qawqal. Ya, biqafa ini mabtuhata ini. Gitu. Dengan dua kop, ya, dua qawqa ini kan ada dua kop. Mabtuhata ini ya difatahkan. Jadi qawqal, sehingga dengan penjelasan seperti ini kita bisa membacanya. Ya, walaupun asing. Qala Syaihu Abu Amr bin Salahi Syaihu Abu Amrin ibnu ya, ibnu As-Salahi. Jadi karena abunya adalah badal dari atau atubayan dari Asyaihu ya, Amrinya mudhof ilaih, ibnunya juga atubayan dari abu. Ya, Abu Amr ibnu Salah ini ahli hadis ya. Ibnu Salah itu karyanya sangat luar biasa dalam hadis. Jadi apa namanya, orang yang menulis dalam ilmu mustalah hadis itu yang dengan kitab yang paling bagus, yang paling pertama, yang paling lengkap membahas permasalahannya, yang paling sistematis, sehingga para ulama setelahnya itu pasti tidak akan keluar dari ketika mengkaji mustalah hadis, tidak akan keluar dari kitabnya Ibnu Salah, itu Muqaddimah Ibnu Salah. Maka pembahasan-pembahasan ulama berikutnya tentang ilmu hadis itu akan mengikuti apa yang dari Muqaddimah Ibnu Salah itu. Ya, misalnya Imam Nawawi juga membuat ringkasan dalam ilmu hadis, yaitu Takrib ya, kitab Takrib An-Nawawi tentang mustalah hadis. Jadi beruntun. Jadi karya-karya para ulama dalam bidang ilmu-ilmu syar'i ini sambung menyambung begitu ya. Ya. Gitu. Jadi dari Muqaddimah Ibnu Salah itu setelahnya banyak sekali
para ulama yang meneruskan ya keilmuan itu. Ya, baik dengan melengkapi, dengan mensyarah, meringkas dan sebagainya. Termasuk Imam Nawawi meringkas dari kitab Muqaddimah Musolah itu dalam kitab beliau Takrib At-Taisir ya. Takrib At-Taisir Imam Nawawi, yang takrib ini kemudian disyarah ya oleh Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Ya, dalam kitab Tadribur Rawi. Ya, ada juga yang menazomkannya ya, misalnya Imam Al-Iraqi. Ya, lalu disyarah oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith ya. Itu ini rujukan-rujukan utama dalam ilmu mustalah hadis. Termasuk juga Ibnu Katsir ya, yang ahli tafsir itu juga beliau membuat ringkasan terhadap muqaddimahnya Ibnu Salah ini. Jadi kita harus mengenal ulama-ulama yang menuliskan ya paling awal ya tulisan yang bagus, sangat lengkap dalam berbagai bidang ilmu. Ya dalam apa namanya ilmu tafsir misalnya Imam Tabari gitu ya dan sebagainya. Jadi Ibnu Salah berkata ya az-zahir, yang az-zahirnya annahu arada biqaulihi, bahwa yang dia maksud dengan perkataannya wa haramtul harama, aku telah mengharamkan yang haram, amra ini dua perkara. Ya, jadi amra ini maf'ul bih dari aroda. Ya, jadi dia bermaksud, maksudnya orang yang bertanya kepada Rasulullah itu memaksudkan dengan perkataan haramtul harama itu adalah amra ini dua perkara. Ahadahuma, ini dibaca ahada karena badal dari amrain, badal ba'di minal kul, badal sebagian dari seluruhnya. Ahadahuma, ya salah satunya atau yang pertama, an ya'taqida kaunaha haraman. Jadi makna haram tu harama ini ada dua makna begitu. Yang pertama, dia meyakini keadaannya itu haram. Jadi saya mengharamkan yang haram, maksudnya meyakini keharamannya. Dan ya takidah kauna ini maf'ul bih dari ya takidah. Haroman itu khobar kana, khobar kaun ya, di sini dalam bentuk masdar tetapi dia beramal seperti halnya fiilnya. Wasani, dan yang kedua, an la yaf'alahu bi khilafi tahlilil halali. Ya. Yang kedua, dia tidak melakukannya ya berbeda dengan menghalalkan yang halal. Ya. Jadi kalau mengharamkan yang haram maknanya dia meyakini keharamannya dan juga meninggalkannya. Ya, berbeda dengan menghalalkan yang halal, fa innahu yakfi fihi mujarradu i'tiqadihi halalan. Ya. Nah, berbeda dengan menghalalkan yang halal. Ya, dia cukup padanya ya pada menghalalkan yang halal itu sebatas meyakini kehalalannya saja. Kenapa ya? Karena tidak harus dikerjakan yang halal itu. Yang halal kan tidak harus dilakukan. Yang penting meyakini kehalalannya. Ya sudah, mau dilakukan mau tidak, yang halal itu ya tidak masalah. Halal itu kan sama dengan mubah ya. Berbeda dengan yang haram. Yang haram itu diyakini keharaman sekaligus harus ditinggalkan itu. Ya, qala sahibul mufhim ya, penulis kitab Al-Mufhim ya, ini siapa namanya yang nulis Al-Mufhim itu? Imam apa ya?
Al-Qurtubi kalau nggak salah ya. Al-Mufhim ini dalam syarah Sahih Muslim ya. Kitab Al-Mufhim ya itu tentang syarah Sahih Muslim. Yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi ya penulisnya. Beliau berkata, lam yadkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-sa'ili fi hadzal hadithi syai'an minat tatawu'ati 'alal jumlati. Nabi SAW tidak menyebutkan kepada yang bertanya ini di dalam hadis ini ya sedikit pun sesuatu pun dari yang tatawu yang sunat secara keseluruhan alal jumlah ya secara keseluruhan. Wahada yadulu ala jawaji tarki tatawu'ati alal jumlah, dan ini menunjukkan bolehnya meninggalkan yang sunnah ya secara keseluruhan. Lakinna man tarokaha secara asal yang namanya yang sunnah ya sunnah kan gitu. Jadi ditinggalkan tidak berdosa. Yang dilakukan mendapat pahala. Ya, tetapi itu makna secara apa adanya ya dari fikih, dari usul fikih. Ya, tetapi kalau kita lebih jauh lagi memandang, harusnya kita tambah gitu. Jadi sunnah itu memang ditinggalkan tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala begitu, sehingga rugi gitu. Maka beliau di sini mengingatkan walam yaf'al syai'an dan dia tidak mengerjakan sesuatu pun dari yang sunnah itu faqad fawwata ala nafsihi ribhan aziman. Sungguh dia telah kehilangan ya dirinya itu telah kehilangan keuntungan yang besar ya wa thawaban jasiman dan pahala yang besar. Wa man dawama ya. Nah, di sini dirinci lagi, diperjelas. Ya, wa man dawama ala tarki syai'in minas sunan. Siapa yang membiasakan, ya mendawamkan, meninggalkan suatu dari yang sunnah, kana dzalika naqson fi dinihi. Itu kalau dibiasakan dia tidak melaksanakan yang sunnah, itu merupakan kekurangan di dalam agamanya, naqson fi dinihi wa qadhan fi adalatihi, dan kecacatan di dalam adalahnya. Ya, adalah itu maksudnya dalam ketakwaannya, sehingga adalah itu adalah salah satu ukuran orang bisa dipercaya ya, diterima hadisnya karena sebab adanya adalah. Adalah itu maksudnya adalah kesolehan, ketakwaan, kejujuran begitu ya. Fa'in kana tarkuhu tahawunan. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau dia meninggalkan yang sunnah itu adalah tahawunan, menyepelekan, menganggap enteng, menganggap hina, menganggap rendah begitu ya, tahawunan. Warogbatan anha, dan karena dia membencinya, tidak suka, tidak menyukainya. Ini rogbatan an. Kalau rogiba diikuti oleh an itu artinya membenci. Ya, kalau rogiba diikuti fi justru sebaliknya maknanya, mencintai ya. Karena dalika fiskon, hal itu menjadi satu kefasikan, menjadi orang fasik dia itu. Yastahiqu bihi dzamman, dia berhak untuk dicela, mendapat celaan. Begitu. Jadi orang meninggalkan yang sunnah kalau dibiasakan itu merupakan kekurangan ya dalam agamanya, kecacatan dalam keadalannya. Kalau memang dia meninggalkannya, menyepelekan karena tidak suka kepada hal-hal yang sunnah, yaitu kefasikan dalam dirinya. Lau anna ahla baldatin,
Qala ulama kita berkata, ya kalaulah penduduk satu negeri tawatu'u ala tarki sunnatin, mereka bersepakat, tawatu'u tafaku, ya, mereka bersepakat atas meninggalkan yang sunnah, laqutilu alaiha, niscaya mereka diperangi atasnya. Ya, jadi walaupun dia sunnah, kalau misalnya ada satu penduduk negeri yang mereka sepakat untuk meninggalkan yang sunnah, maka mereka diperangi. Ya, hatta yarji'u, sampai mereka kembali. Ya, kembali mau melaksanakan yang sunnah. Walaqad kana sadrus sahabati radhiyallahu anhum wa man ba'dahum. Sungguh para sahabat di masa awal, ya, atau apa namanya, para sahabat-sahabat, ya maksudnya generasi sahabat, ya, sadrus sahabah, generasi awal para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, wa man ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, yuthabiruna ala fi'lis sunani, ya, mereka menjaga, ya, yuthabiruna yuhafizuna, yuwadibuna, ya, membiasakan, bisa biruna itu membiasakan mengerjakan yang sunnah dan yang fadilah, amalan yang utama, ya, musabaratahum, ya, dengan pembiasaan mereka, penjagaan mereka alal faraidi, ya, terhadap yang wajib, hal-hal yang wajib. Jadi seperti halnya mereka menjaga yang wajib, mereka juga menjaga yang sunnah. Jadi sama, tidak dibeda-bedakan. Walam yakunu yufarriquna bainahuma. Mereka tidak membeda-bedakan di antara mana yang wajib, mana yang sunnah. Fiqtinami sawabiha, ya, di dalam meraih pahalanya. Tidak dalam pelaksanaan, ya, bagi para sahabat salafus saleh, orang-orang yang kuat keimanannya itu, mereka dalam mengerjakan sama, ya, antara yang wajib dan sunnah itu betul-betul dijaga. Wa inna ma ihtaja a'immatul fuqaha. Lalu kenapa dibedakan, ya, ada wajib, ada sunnah? Ya, di sini dijelaskan. Para imam ahli fikih itu mereka butuh, ya, untuk ila dzikril farqi, ya, menyebutkan perbedaan. Ya, hanyalah, ya, innama, gitu, ya. Hanyalah lima ya tarotab, ya, apa yang berlaku alaihi atasnya, min wujubil i'ada, dari wajibnya mengulang, wa tarkiha, dan meninggalkannya, ya, wa khaufil iqabi ala tarki, dan takutnya siksaan atas meninggalkannya, wa nafihi, dan tidak adanya, ya. In hasala tarkun biwajihin ma, jika terjadi meninggalkan dengan satu dengan satu sebab tertentu. Ya, jadi para ulama fikih berkepentingan untuk membedakan mana yang wajib dan yang sunnah, karena memang dilihat dari segi hukumnya. Untuk membedakan hukum, kalau wajib berarti sama sekali tidak boleh ditinggalkan, kalau misalnya meninggalkan maka harus diqodho, ya, atau harus diulang ketika masih dalam waktunya. Ya, dan juga ketika meninggalkannya apakah ada rasa takut untuk mendapat siksaan ataukah tidak. Nah, itu perlu untuk dibedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dari sisi hukumnya. Ya, sehingga kalau orang meninggalkannya oleh sebab tertentu, ya, itu kan yang sunnah, ya, tidak masalah. Gitu, ya, tidak harus dia berkewajiban untuk mengqodhonya. Jadi penting, ya, dari sisi hukum penting untuk dibedakan. Tentu berdasarkan dalil, ya, semuanya tidak akan terlepas dari situ. Ya, hanya dalam pelaksanaan, ya, tidak membedakan.
mana wajib, mana sunnah, ya semua dia lakukan. Berusaha untuk melakukan yang sunnah itu. Ya, wa inna ma tarokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meninggalkan ya tanbihahu, memperingatkannya ya ala sunani wal fadaili, atas yang sunnah dan yang utama, yang fadilah. Maksudnya Rasul tidak memberi peringatan terhadap orang yang bertanya tadi. Ya, sahabat yang bertanya tadi kepada Nabi itu kan bertanya, kalau saya melaksanakan yang wajib ya, baik itu sholat 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah saya masuk surga? Kata Rasul, iya. Sudah, Rasul tidak memberikan peringatan ya untuk melaksanakan yang sunnah. Di situ kan yang wajib semua. Baik yang wajib dilaksanakan atau wajib ditinggalkan. Tidak mengarahkannya, tidak membimbingnya untuk melaksanakan yang sunnah. Itu kenapa? Alasannya adalah tashilan, untuk memudahkan, wa taisiron. Ya, sama artinya ya. Tashilan wa taisiron, untuk memudahkan, liqurbi ahdihi bil Islam. Karena dekat masanya dengan Islam. Artinya dia baru masuk Islam. Jadi bagi orang yang baru masuk Islam, Rasulullah membiarkan dulu agar dia melaksanakan yang wajib dulu. Ya, karena orang ini baru masuk Islam begitu. Ya, ini biasanya cerita-cerita tentang pertanyaan, khususnya orang-orang Arab Badu ya. Itu kan apa namanya? Mereka bertanya itu setelah mereka masuk Islam. Iman mereka belum terlalu kuat begitu ya. Ya itu ketika orang-orang berbondong-bondong ya masuk Islam itu di tahun 9 Hijriah. Ya, gitu ya, dukhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu kan bisa jadi karena orang itu masih apa namanya ikut-ikutan dan sebagainya. Jadi belum begitu kuat imannya, maka Rasulullah di sini memberikan tahapan ya, biarkan ya mereka melaksanakan kewajiban dulu ya, li alla yakunal iktsaru min dzalika, ya, supaya tidak menjadi terlalu banyak bagi mereka itu ya, dari hal itu ya, tidak terasa berat ya, menjadi banyak syariat yang harus mereka lakukan. Itu biarkan mereka melakukan yang wajib dulu secara bertahap ya, tanfiron lahu, yang bisa membuat mereka lari. Ya, jadi kalau terlalu banyak ya beban yang mereka rasakan dalam syariat itu terlalu banyak, akan membuat mereka lari ya, tidak melaksanakan syariat. Ya, begitu juga sebetulnya kita menerapkan pendidikan kepada anak. Ya, gitu. Kita harus mengikuti tahapannya, ditanamkan dulu keimanannya. Ya, karena masuk dulu keimanan mereka ke dalam hati sehingga muncul kesadaran. Lalu ini sebelum balik ya, masa persiapan. Ya, kita dorong untuk yang wajib-wajib dulu. Ketika yang wajib sudah terbiasa, baru kita arahkan kepada yang sunnah. Gitu. Jangan langsung semua kita bebankan sehingga menjadi terasa berat. Dan pada akhirnya bukannya mereka melaksanakan, ya malah meninggalkan. Bahkan yang wajib pun bisa jadi ditinggalkan. Maka ini ya harus mengikuti bagaimana Nabi mencontohkan ya dalam pendidikan itu. Wa ulima annahu, dan diketahui bahwa dia idza tamakkana fil Islam, kalau sudah kuat di dalam Islam ya, wa syaraha Allahu sadrahu, dan Allah membukakan hatinya ya, dadanya maksudnya hatinya. Apa namanya, rugiba fi ma rugiba fihi ghairuhu, barulah dia didorong ya, didorong untuk melaksanakan yang lainnya juga didorong ya, di apa namanya, rugiba ya, rugiba fima rugiba fihi ya, dia diberikan dorongan, targib, motivasi untuk maksudnya melaksanakan yang sunnah. Auli alla ya'taqida ya, atau agar dia tidak meyakini anas sunan wa tatawuati wajib,
wajibatun fatarokahu lidzalika. Ya, agar orang tersebut tidak meyakini yang sunnah itu, sunnah dan tatawu ini sama saja ya. Jadi menurut jumhur para ulama ya, istilah sunnah, tatawu, mandub ya, nafil, mustahab ya, itu sama saja. Ya, tapi ada sebagian ulama yang membedakan. Sebagian ulama ya di mazhab Syafi'i misalnya ada yang membedakan. Kalau sunnah itu yang dibiasakan ya. Kalau mustahab itu yang tidak dibiasakan. Sunnah yang jarang yang dilakukan. Ya, kalau tatawu itu adalah sesuatu yang dipilih oleh seseorang untuk dibiasakan dalam sunnah-sunnah. Itu ada sedikit ulama yang membedakan seperti itu. Tapi secara mayoritas para ulama tidak membedakan ya. Hanya mereka sepakat bahwa yang sunnah itu ada tingkatan. Ya, ada yang muakkad gitu ya, ada yang ghair muakkad dan ada yang lebih rendah lagi dari itu. Ya. Itu yang disebut dengan fadilah itu ya, fadail. Atau sunnah az-zawaid ya. Gitu. Nah, yang jelas kenapa tidak disampaikan oleh Nabi yang sunnah-sunnah itu agar orang tersebut tidak menganggapnya wajib begitu ya. Agar tidak menganggapnya wajib. Ya, seperti halnya Rasulullah misalnya di dalam qiyam Ramadan kan beliau hanya 2 kali gitu ya melaksanakan bersama-sama dengan sahabat. Setelah itu beliau tidak keluar lagi dari rumah. Ya, tidak melaksanakan tarawih secara berjamaah. Ya hanya 2 kali saja begitu. Apa alasannya? Agar mereka tidak menganggapnya wajib begitu. Ya, maka dengan alasan itulah beliau membiarkan, tidak menyampaikan yang sunnah dulu, yang sunnah itu. Fatarakahu lidzalik. Wa kadzalika fil haditsil akhir. Ini kayaknya bukan akhir ya, akhir ya. Begitu juga di dalam hadis yang lain, bukan hadis yang terakhir, hadis yang lain harusnya. Hadisil akhir. Ya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang lelaki. Nah, ini juga sama ada orang Arab Baduy, orang Arab Baduy juga yang bertanya ya kepada Nabi. Hampir mirip pertanyaannya. Ya, dan dalil ini menjadi dalil utama ya tentang nanti itu yang bahwa sholat yang wajib itu hanya yang 5 waktu saja, saum itu yang wajib hanya saum Ramadan saja. Ini berdasarkan hadis ini. Ini sangat terkenal dalam kajian yang fikih, dalam kajian dalil-dalil hukum. Ini hadis yang paling utama ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi anis sholat, tentang sholat. Fa'ahbaru annaha khamsun. Maka beliau memberitahu kepadanya bahwa sholat yang wajib itu adalah 5. Ya, jadi Rasul memberitahukan ya tentang dia bertanya apa kewajiban yang harus saya lakukan. Rasulullah menjawab khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Gitu ya, 5 waktu sholat pada siang dan malam. Faqala, lalu dia bertanya orang tersebut, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lainnya yang harus saya lakukan? Qala la, tidak, illa an tatawwa, ya, kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawu, yang sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu saja. Sholat-sholat yang lain maka dia termasuk kategori tatawu. Makanya dengan hadis inilah misalnya tentang sholat Id ya, begitu ya.
sholat yang lainnya itu termasuk kategori sunnah, tidak wajib. Tsumma sa'alahu anis shaum, lalu dia bertanya tentang saum. Kata Rasulullah kan Ramadan ya, saum Ramadan. Hal ini pertanyaan sama, hal alayya ghairuhu, apakah ada yang lain yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, la illa anta tawa, sama. Berarti saum yang wajib hanya Ramadan saja. Haji ya, begitu sekali dalam seumur hidup, yaitu yang wajibnya. Syariat-syariat yang lain ya fa'ajabahu, lalu dia menjawabnya, tsumma qala. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan orang tersebut, kemudian orang tersebut berkata fi akhir dalika, di akhir ya, di akhir di hadis itu, wallahi demi Allah, la azidu ala hadza wa la anqusu minhu, saya tidak akan menambah dan tidak menguranginya. Maksudnya saya nggak akan menambah dari yang wajib, jadi mau melakukan yang wajib saja. Tidak berarti kan tidak melakukan yang sunnah. Ini sama ya, persis dengan hadis ini. Faqala, maka Nabi menjawab, aflaha in shadaqo, dia akan beruntung kalau ya, jika dia benar. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak akan kurang dalam melaksanakan kewajiban. Meskipun dia meninggalkan yang sunnah, tapi catatannya tidak ada kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Ya, nah ini yang kayaknya tidak mungkin orang secara sempurna melaksanakan kewajiban, itu sangat sangat berat ya, hampir tidak mungkin. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, intamasaka bima umiro bihi dahwalal jannah, jika dia berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan, dia akan masuk ke dalam surga. Wa hadza yusamma, ini dinamakan bimuhafadzatihi, dengan dia betul-betul menjaganya, alal faraidihi, atas yang wajibnya, wa iqamiha, dan melaksanakannya, menegakkannya, wal ityan biha fi awqatiha, ya, melaksanakannya pada waktu-waktunya, min ghairi ikhlalin biha, tanpa ada kecacatan ya, kelemahan di dalamnya. Falahan katsirul falahi, ya, gitu, adalah satu keberuntungan yang banyak, kemenangan yang banyak, wan najah, ya, dan kesuksesan, ya, walaitana wufikna kadzalik, dan andai saja kita juga diberikan taufik seperti itu juga. Waman atta bil faraid, dan siapa yang melaksanakan yang wajib-wajib, buat bahan nawafila, dan mengikuti yang wajib itu dengan melaksanakan yang nawafil, yang sunnah, kan aktsara falahan minhu, ya, dia lebih banyak mendapatkan keberuntungan darinya. Jadi kalau orang yang melaksanakan kewajiban saja tanpa sunnah, kalau memang dia benar-benar tidak kurang dalam melaksanakan kewajiban, yaitu juga dia akan beruntung, ya, sebagaimana Rasul mengatakan aflaha, dia akan beruntung, artinya masuk ke dalam surga. In sodako, itu catatan, in sodako, jika memang dia benar, jika memang benar dia itu tidak kurang dalam melaksanakan kewajiban. Faktanya orang tidak atau sangat sulit ya untuk bisa sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Contohnya sholat saja. Apakah kita bisa sempurna khusyuk dalam sholat itu? Ya kan? Ada saja gitu ya yang mengganggu pikiran pada saat sholat. Ya, ada saja kekurangan-kekurangan. Nah, maka fungsi melaksanakan sunnah itu adalah untuk menambal ya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan yang wajib, sehingga itu bisa menutupi. Makanya ada hadis yang sahih yang menyebutkan, yang pernah kita bahas juga di dalam usul fikih, ya, itu ada hadisnya. Ketika dia hari akhirat itu, di akhirat, ketika dihisab, ya, dilihat amalan yang wajibnya. Ya, ketika dilihat amalan yang wajib itu ada kekurangan-kekurangan yang membuat tidak sempurna yang wajibnya itu.
Lalu dilihatlah amalan sunnahnya, apakah dia melakukan amalan sunnah. Nah, lalu amalan sunnah itu dijadikan untuk menutupi kekurangan dari pelaksanaan yang wajib. Nah, kalau misalnya yang sunnahnya tidak ada, tidak melakukan, apa yang bisa menutupinya? Nah, ketika tidak ada, sedangkan pelaksanaan wajibnya ada kekurangan, disitulah yang membuat dia menjadi berdosa. Karena yang wajib itu ya harus. Kalau ada kekurangan ya berarti dia berdosa. Dan dosa itulah yang menyebabkan dia harus disiksa di dalam neraka. Ya, wa inna masyuriat li tatmimil faraid, hanya saja yang sunnah itu disyariatkan untuk menyempurnakan yang wajib. Fahadha sa'ilu walladhi qablahu innama tarakahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tashilan alaihima. Orang yang bertanya ini dan juga yang sebelumnya, Rasul meninggalkannya, membiarkannya, ya, tidak mendorong kepada yang wajib, kepada yang sunnah, sebagai dalam rangka untuk memberi kemudahan atas keduanya, ila antan syariha suduruhuma, sampai hati mereka menjadi lapang, terbuka, bil fahmi, dengan pemahaman anhu, wal hirsi, dan kesungguhan. Nah, kalau memang imannya sudah kuat, ya sudah terbuka hatinya, sudah paham, nah baru gitu ya, mereka didorong kepada yang sunnah, ala tahsilil mandubat fayashulu alaihima, ya, untuk bisa melaksanakan yang mandub, maka menjadi mudah bagi mereka berdua. Ya, jadi begitu pemahaman dari hadis yang kita kaji ya pada kesempatan kali ini, yaitu hadis yang ke-22 ya dari hadis Arba'in Nawawiyah. Kalau alam shawab ya sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan sedikit silakan barangkali. Apa Pak Imran, nggak suaranya itu Mbak ini? Nggak ada suaranya Pak Imran. Oh, Ustaz, nanti malam Ustaz istoran. Apa Pak? Nanti malam biasa Jumat istor itu. Oh iya. Iya, iya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.